Semangat Bapak Ibu yang presentasi. Iya, terima kasih Pak Yuri. Kita nunggu yang Jumatan nih Pak Yuri. Kalau memang sampai jam 1 belum nongol, kita langsung aja nggak apa-apa presentasi ya. Tadi Oh kelompok ya, 2. siap Ibu. Karena tadi ternyata di breakout, Bapak Ibu ini hebat-hebat nih, bener-bener kerja kelompok dan ada yang belum makan sama belum sholat tadi. Waduh. Bergantian gitu Pak Yuri. Iya. Jangan lupa ya Alhamdulillah. Bapak Ibu. Ya, jangan lupa makan, nyemil. Oke, masih ada waktu 9 menit lagi. Masih ada waktu 9 menit lagi untuk mungkin mencoba, nggak apa-apa. Tadi Ibu Sirahayu, silahkan, itu sudah terpampang ininya. Itu nggak bisa di-cancel ya, Bu? Itu tadi Oh. nyoba aja dulu, Bu. Oh gitu. Ya bisa ditutup, Bu. Bisa Ya, ditutup. Pak Yuri ya. Bisa dengan Ibu sendiri. Bisa, Di stop bisa. aja ya, di stop aja ya. Ya, sekalian latihan mungkin Ibu Sri ya. Iya. Kadang kan memang kalau bukan kita yang punya roomnya, mau share screen itu harus memang ini, Iya. agak ribet gitu. Boleh untuk yang tadi, itu yang tadi saya bilang kalau yang ingin maju lebih dulu, nggak sesuai urutan, itu tambahan nilai. Untuk Bu Rini mungkin mau mencoba dulu share screen-nya. Ibu Rini lagi tidak ada di tempat ya? Ya, mungkin kelompok teman sekelompoknya. Pak Irwan mungkin Pak. Kelompok berapa Pak Irwan? Kelompok 1. Berarti kelompok 1. kalau Bu Rini memang teman sekelompoknya mungkin lagi sholat. Oh, ada. Bu Rini yang mau men-share screen. Ya, saya coba mau aja dulu. Saya mau presentasinya. Ya, Cuman ya, yang siap. share screen-nya Ibu Nur Aziza. Nanti dulu Ibu Nur. Oh, iya, Aziza iya. di mana? Oke. Kenapa Saya nggak di Ibu? luar nih masalahnya. Ibu Nur. Iya, iya. Iya, Ibu Nurnya lagi yang bagian sekretaris kami ya, yang itunya. Jadi alhamdulillah Jadi beliau yang sudah share ada screen-nya. sekretarisnya ya. Wah. Alhamdulillah ya Ibu, Masya Dalam Allah. waktu singkat sudah ada organisasi Iya, Bapak rinci hebat ya. ini loh. Tadi saya motivasi untuk kerja timnya yang oke ya, alhamdulillah ya. Wah, alhamdulillah. Sampai ada sekretaris, bendahara ada Bu. Waduh, lengkap ya. Bercanda ya Bu Rini. Ini kan saya di luar ya, saya lagi di luar, jadi saya nggak megang laptop gitu. Koordinasi sama Ibu Nurziza tadi. Katanya boleh. Berarti iya Bu Nur Azizah sudah ada ini, mungkin 7 menit lagi. Halo. Dicoba ini boleh? Kalau mau gimana? Langsung aja Bu, langsung aja share screen Bu. Ada bacaan share screen Ibu di bawah. Yang hijau-hijau itu Bu. Oh iya. Oh ya, kalau bahasa Jawanya hijau-hijau itu Bu. Beda sama Sunda ya, hijau. Hijau. Ya, yang hijau. Assalamualaikum Bu Maya. Oke. Assalamualaikum Bu Maya. Ya, waalaikumsalam Pak Hari, silakan. Ya. Sudah ya Pak? Kalau Sudah saya sholat mau juga, pindah Pak? ke Zoom-nya dari laptop gimana ya? Soalnya Zoom-nya? nanti saya mau share ini kan pakai handphone tadi. Oh, ya Bapak pindah aja, nanti saya admit. Ya Bapak Bisa ya? bisa masuk insya Allah. Bapak masuk yang satunya jangan keluar dulu tapi nggak bisa. Iya. Udah ketemu ya? Oke, hijaunya udah ketemu, hijau. Silakan Ibu. Sebenarnya memang harusnya dibuka dulu kalau memang kita tidak mau ketahuan isi dari ini kita ya, komputer kita, terutama kalau buka WhatsApp apalagi ya. Kita buka dulu, baru nanti kita pencet share screen gitu caranya. Jadi biar nggak terbuka semua file kelihatan gitu ya. Tapi nggak mengapa Bu, lagian nggak ada file rahasia ya Bu. Nggak apa-apa, udah terlihat semua kok Bu. Sudah telanjur. Terlanjur basah. Iya. Pak siapa tadi, Pak Hari belum nongol ya? Oke, coba lihat tuh. Berarti ini pengadministrasian ininya ya Bu.
Udah Iya, dimasukkan ke file kuning. Iya. ke file belum ya. Ngilang di mana itu, Ibu? Lagi mencari ya. Mencari. Ini lagi muter, Bu. Iya. Ya, baik. Tadi Pak itu belum ada ini ya, belum ke admin. Oh, Enggak apa-apa. Kak, ambilkan tisu, Kak. Tolong, Kak. Tisu. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa namanya ditambahin kode kelasnya ya, Bapak Ibu. Iya, di depannya. 166 itu ya. Iya, ini Bu Sri Rahayu belum. Iya, Ibu Sri Rahayu. Ada Bu Siti Aslia, Bu Caranya Imrahatul. Caranya gimana ya, Pak? Klik kanan. Di titik 3. Titik Iya. 3-nya diklik aja Ya, Ibu, ada udah. rename. Oke. Tambahan apa, Bu? Udah 166. kelihatan. Udah Iya, kelihatan. 166. 166 gitu ya. Bu Sri itu maksudnya mau bertanya atau bagaimana Ibu Sri? Tidak, Bu, tidak. Oh, tidak. Udah kelihatan belum, Bu? Belum. Belum, Bu. Belum Atau kebuka. mungkin gini, Ibu Nur keluar dulu Ya. dari share screen, udah gitu Ibu membuka dulu sebelum share screen, Ibu membuka filenya, baru nanti share screen Nih. gitu. Ya Pak Yori ya, mungkin solusinya seperti itu ya Pak Yori. Iya, Itu Ibu. buburnya Di adik, Bu. share screen-nya dimatiin dulu, Ibu. Dari Oh, ulang, jadi ceritanya Ibu nyari Iya. dulu gitu. Cari dulu, pas sudah terbuka filenya, baru nanti share screen gitu. Iya. Ditutupnya diklik lagi ya, Bu, share screen-nya yang warna hijau. Hijau Bu, hijau. Hijau. Pak Yori juga wong Jawa ya Pak Yori? Saya Ibu. Tangerang, Bu. Oh Tangerang. Tangerang Selatan, Ibu. Iya, Tangsel. Tangsel. Karena kan bahasanya nyampur-nyampur nih, Bu. Iya, tapi tahu, kayaknya tahu. orang Jawa ya Pak ya? Wong Jawa Waduh. juga. Turunan Jawa. Muncul. Ya, sudah ketemu. Tadi sudah terbuka ya Bu Nur. Kalau sudah terbuka, dibuka dulu, baru nanti klik lagi share screen-nya. Kok ada Roji udah di tempat belum ya Bu? pikir buka kiannya sini arm berarti. Maskulnya udah bisa. Ya, sudah ketemu Ibu Nur? Filenya udah, tapi Sudah kebuka? Filenya sudah kebuka belum? Filenya udah kebuka, tapi masuk ke join Zoom-nya Iya. belum bisa. Oh, iya Ibu, share screen-nya dimatiin dulu, Ibu. Oh, Ibu belum matiin? Zoom, di Zoom-nya. matikan. Dimatiin. Oh Matiin iya, dulu, ini Bu. belum ya, makanya masih nunggu. Iya. Saya juga nggak ngeh. Ya itu dimatikan dulu Ibu dari awal. Dikasih mati. Oh ya, jam. Share screen ada stop share screen, ada bacaan merah stop share screen. Sip. Nah, Nah, kan Ibu udah buka kan itu ya yang tadi filenya. Sekarang baru Ibu share screen lagi yang hijau, yang hijau. Ya, silakan Ibu. Ya, ibunya masih ada di tempat kan ya? Tadi Ibu siapa? Sri Ibu Rahayu. Sri Rahayu. Endah ya? Bu Nur. Nur. Bu Nur. Bu Nur Nur. Aziza. Bu Nur Aziza. Nah, Bu Nurnya malah nggak ada. Gimana? Jangan-jangan klik yang lift merah lagi, Bu. Iya. Salah, Bu. Salah lift yang Masya merah. Allah, baru kalau deh ini. Ya kemungkinan, tapi nanti pasti Yaudah, masuk lagi. Kalau ada room yang lain sudah siap, nggak apa-apa. Coba yang room yang sudah Halo siap Bu, dulu, coba. ini punya Bu Nur Aziza malah keluar. Iya, Kalau Ibu. masih Iya. gimana Mudah-mudahan ya nanti Bu? masuk lagi langsung di admit. Insya Allah bisa. Tapi kayaknya belum masuk lagi tuh. Mungkin karena keluar di jaringannya ini. Salah persepsi ya, bukan keluar dari Zoom tadi. Maksudnya keluar dari share screen.
Tadi saya juga khawatir gitu Pak Yori pas lagi breakout rooms, saya tuh hampir mencet keluar gitu. Oh, Nanti kan riuh lagi kalau hostnya keluar ya. ini pakai Zoom pribadi ya Bu ya? Atau Iya, oh pakai iya. Tadi sih saya udah cek juga Zoom dari pusat kayaknya sudah aman Bu. Jadi pas sudah masuk walaupun bukan host saya udah bisa ngelihat breakout rooms yang Iya, tapi betul. kalau memang Bu Maulina nanti ke depannya mau pakai ini, Iya. monggo. Iya, jadi Mangga Ibu. buat menenangkan hati. Terima kasih, Pak. Sampun. Sampun itu apa? Sudah. Sudah ya, bukan terima kasih. Kalau terima kasih matur nuwun. Ye. Oke. Ini belum masuk lagi ya, Ibu Nur. Sebentar. Lagi proses, Bu. Oke, berarti jaringan ya. Benar kalau keluar itu ternyata susah lagi masuknya ya. Terbukti nih. Pak Daroji juga belum masuk. Oh, ini Bu, ada. kelompok. Iya, Room Pak itu. Bu Nur udah masuk lagi nih. Pak Hari tadi rencana mau masuk belum nongol juga. Mau lewat. Ya, Udah masuk? ya Bu Nur. Silakan Ibu. Bisa tampilkan apa? Udah ya. Share screen ya Bu. Share screen-nya. Portnya dibuka dulu. Ini tadi di set. Share screen-nya dimatikan dulu ya Bu. Oh, suara ininya berarti speakernya ya. Ada yang Ibu dua ya? Laptop sama handphone ya? Biasanya karena itu ngiung-ngiung. Udah. Oke. Silakan Ibu ditampilkan share screen-nya. Jangan salah pencet lagi ya Ibu. Share screen udah. Share ya. Ya, bismillah. Bismillah. Oke. Yang lainnya kecuali kelompok Bu Nur dimatikan speakernya aja dulu ya. Ya, dipersilakan untuk kelompok Bu. Alhamdulillah. Wah, senang sekali seperti ini ya, Pak. Masya Allah barokallah ya. Monggo Bu Nur, silakan Bu Nur. Wah, kebahagiaan tersendiri. Ini tadi yang mau presentasi Bu Rini, Bu. Oh, Bu Rini. Silakan Bu Saya Rini. sekretaris. Silakan Bu Waduh. Rini. Jadi sudah kompak ya, udah ada sekretarisnya, ada ketuanya. Ketua kelompok ini Bu Rini. Tapi satu anggotanya belum, Bu Rini. Satu anggotanya lagi, Pak siapa? Hadir Bu, siap. Pak Aji. Pak Adi. Oh, ini ya, Ya, Pak Adi udah siap, masuk Bu. nih. Pak Adi bisa videonya ditampilkan? Oke. Ya, Pak Adi. Siap. Silakan mempresentasikan untuk kelompok 2 yang berani tampil duluan, dapat nilai lebih ya untuk nilai ini nih psikomotor. Oke, siap. Ya, serah. Silakan Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari room 2 ya atau kelompok 2. Kami berasal dari Provinsi Bengkulu dan Ibu Nur Aziza dari mana Bu? Jawa Tengah. Dari Kebumen. provinsi mana? Jawa Ya, Tengah. dan Pak Adi dari mana Pak? Jawa Timur, Ibu. Pak Adi? Oke, Jawa kami Timur. dari Bengkulu, Jawa Timur. Ya, untuk kelas, untuk mata pelajaran kami menggunakan PKN ya, Bapak Ibu. Sedangkan kelas, kita menggunakan kelas 5 untuk materi pelajarannya Pancasila. Untuk tingkat kemahiran, kita menggunakan dasar ya, berdasarkan urut dari kemahirannya. Sedangkan dominan itu toleransi. Domain. Subdominan yaitu mengidentifikasi Pancasila. Metode apa nih? Mode pembelajaran kita ya log R yaitu literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi. Satu kegiatan pendahuluan. Di mana ini kegiatan kita diawali dengan senyum ya 3S ya. Terus persepsinya dan lanjut menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran meliputi log R. Untuk kegiatan inti kita menggunakan gambar ya, Bapak Ibu. Di mana di sini lambang Indonesia kita yang dominan yaitu gambar burung Garuda.
Nah, dari sini sudah terlihat itu ada lambang dari sila-sila Pancasila. Ada yang pertama itu ada bintang ya, lambang sila pertama yaitu ketuhanan itu digambarkan dengan bintang lambangnya. Sedangkan yang kedua itu adalah rantai ya, rantai. Pohon beringin, terus ada rantai, terus ada kepala banteng dan padi dan kapas. Nah, jadi dari sini, dari gambar Garuda nanti anak-anak bisa berimajinasi. Oh, kita akan belajar tentang materi pelajarannya tentang PPKN yaitu Pancasila. Jadi kita gambarkan burung Garuda supaya anak-anaknya nanti bisa berpikir sendiri. Oh, burung Garuda itu tentang apa ya gitu. Oh, mapelnya berarti tentang PPKN gitu, Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya lembar kerja pengamatan gambar ya. Di sini kita ada 3 komponen. Yang pertama itu kita acukan apa lambang negara Indonesia. Jadi anak-anak nanti berpikir apa ya lambangnya. Yang kedua, gambar apa yang ada di dada burung Garuda. Ada apa aja gambarnya? Ada 5 gambar, yaitu tadi ada apa namanya bintang. Terus yang ketiga, apa yang di Teram. kaki burung Garuda. Ya, pokoknya itu ya, Bu. Untuk kegiatan orientasinya, di sini kita menggunakan gambar juga nih. Jadi kita kasih gambar misalkan nih rantai. Nah, ini untuk tugasnya nanti anak-anak berpikir sendiri dan mencari sendiri, menyimpulkan sendiri apa sih rantai. Terus lambang apa sih itu rantai, maknanya apa sih itu rantai. Sampai ke selanjutnya gambarnya. Lanjut Bu Ziza, ke bawah scroll. Itu sampai selanjutnya ya Bu, Bapak Ibu. Nah, kegiatan kolaborasinya. Nah, dari sini anak-anak nanti bekerja kelompok nih. Dengan kelompoknya atau teman kelompoknya nanti memecahkan masalah tersebut. Guru juga mengajak peserta didik. Nah, seperti itu. Ada tugas kelompoknya, nanti ada ini untuk nilai-nilainya ya Bapak Ibu, kita menggunakan ini perilaku atau sikap. Ada berapa? Ada 5 nih. Nah, sesuai dengan sila-silanya. Lanjut ya Bu. Sudah? Ya. Ya. Scroll lagi Bu, semangat. Mana nih? Putus nih. Putus. Nah, ya. Enggak Oke. ya, apa nih? Ya. Sebentar ya. Refleksi. Kegiatan refleksi. Ya, kegiatan refleksi atau RI ini melakukan penguatan. Dari sini kita kasih pertanyaan nih, kuotas tentang Pancasila ini tadi. Apakah mereka sudah paham atau belum? Terus LKPD-nya membuat orientasi tema nilai Pancasila. Jadi kita kasih tugas nanti untuk per individunya, setelah per kelompok sudah kita kasih, nanti individunya sudah dapat. Gitu ya Bu, Bapak Ibu. Selanjutnya nih. Duh, maaf nih, ada gangguan nih, anak saya lagi rewel. Untuk yang kelima nih. Kegiatan penutup ya, sama seperti biasa, guru dan peserta didik menyimpulkan materi, terus guru memberi motivasi. Nah, setelah itu kita beri motivasi. Wah, bagus untuk kelompok ini sudah berhasil. Nah, setelah presentasi tersebut ya Bapak Ibu, jadi kita kasih kayak reward kayak gitu, tepuk tangan, nanti seperti itu. Dan guru bertanya nanti apakah pembelajaran kalian menyenangkan setelah adanya diskusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ya berdoa serta kita ucapkan salam. Mungkin itu aja Bu untuk kelompok 2. Mohon maaf nih untuk keterbatasannya, bisa koreksi lagi selanjutnya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang dengan semangatnya di tengah hiruk pikuk suara sang anak ya, Bapak Ibu. Tapi di sini saya apresiasi dan saya masukkan awal tadi itu sebatas contoh, tidak sama dengan yang buatan saya, itu akan lebih baik gitu, apalagi kalau dikreasikan lebih. Nah, tapi untuk sini setidaknya saya akan mengomentari beberapa hal, karena yang saya tahu untuk, coba di awal ya Bu ya, dari awal nanti dikatasin dulu. Untuk awalnya itu di sini ditulis kemahiran apa Bapak Ibu? Tidak ditulis, Dasar. tapi kan Dasar. kelompoknya yang kemahiran dasar ya.
Ya, oke. Tingkat kemahiran dasar boleh dikebawahin lagi. Dikebawahin lagi Ibu Nur. Oke, untuk kegiatan awal gimana tadi menstimulus ya. Untuk dasar itu kan setelah butuh intervensi, berarti baru memahami, tapi dia sudah mengerti, tapi mungkin yang perlu diperbaiki itu justru harus memahami. Nah, untuk stimulus berupa gambar ini pertanyaannya itu kita bisa mengadopsi dari yang tadi apa namanya? Yang belum itu yang sekarang jadi Erikson. Nah, itu kata-kata itu bisa untuk ada C1, C2 seperti itu kan ya. Kalau untuk dasar masih ringan kata-katanya. Mungkin bisa bertanya seputar gambar apakah di depan ini nih. Untuk awal seperti itu. Mungkin ada untuk tingkat dasar karena di catatan yang kita ada nih ya, yang kita tadi sudah saya share juga ya, tingkat dasar itu kira-kira dia membutuhkan kemahiran apa untuk memahami. Jadi kemungkinan besar karakter dasar ini belum tahu itu lambang negara Pancasila. Kan kita baru masuk ke tema ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama yang masih ringan itu gambar apakah, nanti pasti mereka jawabannya beragam ya. Oh, gambar itu sepertinya lambang, ada yang udah benar mungkin. Oh, ini gambar burung gitu ya. Nah, itu stimulus pertama, jangan langsung tadi yang seperti awal tadi apa Ibu Nur? Enggak. Ya, pertanyaannya ya. Iya, maksudnya kita sesuaikan. Kenapa Bu Nur, silakan? Banyak kan sudah tahu kalau itu lambang, Bu. Iya, maksudnya untuk mengawali stimulus dulu seperti tadi yang tingkat saya contohkan itu tingkat perlu ruang kreasi saja, kita bertanya ini gambar apa nih yang uang ada gambar apa sih namanya pahlawannya gitu ya. Tidak langsung oh ya jadi tingkat ininya ya itu untuk dasar yang tadi saya bilang. Tapi kalau untuk ruang ini sebenarnya untuk ruang kreasi langsung ya. Tadi kenapa ada gambar pahlawan di dalam uang negara gitu kan itu ruang kreasi banget. Nah, ini kalau tadi langsung sepertinya tingkat terampil gitu ya, yang tadi yang awal. Jadi sudah sangat paham gitu. Nah, untuk kegiatan kalau gambar apa yang ada dalam burung Garuda, jadi mereka sudah bisa melihat dasar masih bisa. Apa yang dicengkram masih sekitar pertanyaan yang ringan-ringan ya. Untuk orientasi di sini ada isian nih Bapak Ibu. Coba ke bawah lagi Ibu Nur. Ini untuk isian, kalau untuk tingkat dasar itu justru bukan kebalik ya. Sebenarnya intervensi dan yang sampai kreasi itu memang butuh juga menjodohkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk dasar untuk mengisi itu mereka belum cukup untuk tingkatan dasar. Jadi ditelaah lagi yang tadi sudah saya share itu kira-kira dasar itu sudah bisakah dia menjelaskan implementasi sepertinya itu masuknya terampil dan cakap mendekat cakap itu kayaknya untuk bisa menjelaskan sikap yang sesuai atau bisa diganti kalau untuk dasar gambar lambang apakah ini itu mungkin dan sila keberapa mungkin itu masih bisa untuk tingkatan dasar ya. Berarti sini nanti ini kan ada gambar rantai misalnya. Berarti sini diganti lambang sila berapa begitu? Iya, benar. Lambang bentuk apakah ini bisa gitu. Itu tapi kayaknya itu mah perlu intervensi sih, cuman gambar aja ya. Kalau nanya gambar apakah ini mungkin masih yang perlu intervensi. Tapi kalau yang udah dasar lambang ini menunjukkan sila keberapa. Nah, itu masih bisa diterima gitu ya. Jadi dia mungkin nanti patokannya melihat di gambar Garudanya gitu. Yang berikutnya Ibu Nur punten dikebawahin. Punten kalau orang Jawa tahu punten. Nuhun sewu. Punten. Mohon maaf tolong dibawahin gitu ya. Berikutnya yang tugas orientasi ya. Jadi masuk tadi kan literasi ya Bapak. Literasi udah ya. Yang tadi literasi yang tadi stimulus ya. Yang gambar apakah itu gitu ya. Sekarang tinggal kolaborasi. Orientasi sudah juga mohon sekarang kolaborasi. Kolaborasi ini berkelompok dan untuk ini justru lebih mudah. Tadi harusnya kebalik, bisa juga yang tadi
Tapi tidak untuk kelompok dasar gitu ya. Kalau yang ini, oke, bolehlah itu antara orientasi sama kolaborasi hampir mirip tingkat kesulitannya. Tapi sebaiknya untuk tingkat yang kolaborasi karena berkelompok itu lebih dipersulit. Jadi tidak hanya men-checklist, tapi dia berupa uraian. Kalau yang tadi justru nyambung ya. Kalau yang uraian bisa 2, Bu. boleh, Ini boleh, sama yang boleh. ini sama yang tadi. Ya, Misalnya, bisa. Nanti yang di orientasinya berarti diganti dengan menjodohkan atau apa gitu ya. menjodohkan antara Ya. lambang dan bumi Ya. sila gitu. Karena biasanya kalau tugas kelompok itu kan menguraikan, tidak hanya checklist. Justru yang individu yang checklist ya. Ya. Atau apa namanya, menjodohkan itu biasanya individu yang orientasi di awal. Nah, kalau untuk kolaborasi biasanya dia berupa uraian gitu ya. Bagaimana menurut pendapat kalian ya seperti itu? Ya, ini LKPD-nya tapi udah oke, tinggal mungkin disesuaikan dengan tingkat kemahiran, ditambah lagi dia posisinya di mana, apakah di kolaborasi atau di orientasi. Kalau di kolaborasi itu agak lebih rumit, nggak apa-apa, karena kan namanya kerja kelompok ya. Yang tadi seperti Vygotsky gitu ya, teori Vygotsky kan itu nanti dibimbing sama guru, juga teman sejawat. Jadi mereka merasa nyaman gitu, meskipun susah, nanya temen. Jadi saling mengisi, jadi mereka nggak khawatir. Nah, itu kan anak-anak MI itu kan butuh kenyamanan, makanya nanti di ujung kan ada apakah kalian senang dengan pembelajaran ini, nanti takutnya mereka tertekan, oh enggak susah gitu kan. Ya, itu salah satunya penyebabnya mungkin ini. Coba ke bawah lagi, maaf Ibu. Untuk yang ke bawahnya, silakan ke bawahin lagi. Oh, jadi kelengkap satu halaman nih kayaknya. Kosong. Kayaknya agak ke bawah lagi tuh. Belum terlihat. Oke. Nah, ini refleksi. Oke, untuk refleksi. Nah, ini gawat ini. Soalnya masih dasar. Dasar itu tidak mencipta, meng-create. Yang meng-create itu cocoknya kalau mau suruh buat lah. Makanya tadi saya suruh matchingkan sama taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson itu ya. Jadi cocoknya ini jangan kalimat membuat gitu ya. C berapa tuh membuat tuh? Yang mungkin yang apal nih Bapak-bapak, kita harus lihat kamus ya. Tadi C berapa di apa namanya? Taksonomi Anderson itu ya. Tapi Bapak Ibu paham ya, untuk membuat pertanyaan itu juga kita harus melihat rumus yang taksonomi itu ya sudah tahu kan pasti sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya ini dasar nih Bapak Ibu, bukan literasi yang tinggi. Kalau membuat, meng-create itu biasanya dipakai oleh perlu ruang kreasi. Jadi kalau untuk tingkat dasar biasanya tidak menyuruh membuat sesuatu. Misalnya checklist ini bisa ke sini ya tadi ya. Checklist yang itu. Biasanya refleksi itu kan ke individu lagi ya, balik ke individu. Jadi si Bapak Ibu gurunya ini kita mengetes nih, bener udah pada ngerti belum nih gitu ya. Kayaknya bentuknya justru yang checklist, Bu. Iya, iya. Nah, untuk yang uraian kita pindahkan ke kolaborasi karena mereka butuh bimbingan kan, di kelompok itu kan nanti ada bimbingan teman sebaya, bimbingan guru gitu. Ya, mungkin itu saja alhamdulillah, tapi sudah oke, hanya mungkin kurang memperhatikan tingkat kemahiran ya. Ya. Untuk LKPD ini gawat nih kalau misalkan tingkat kemahirannya itu lepas gitu dari standar, misalkan dia tingkat perlu intervensi, batasnya apa aja yang tadi sudah saya share ya. Itu kita kalau memang belum hafal, nggak semua hafal sih, kayak saya termasuk saya. Jadi kita harus ngelihat memang, oh pokoknya ini patokannya, dia hanya baru tahu, baru bisa menunjukkan, tidak bisa memahami. Nah, kita kan bisa lihat tuh dicontekan hafalan yang per tingkat kemahiran ya, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan dilepas patokannya, kira-kira apakah gambar ini cocok untuk tingkat kemahiran yang saya pilih? Apakah soal ini cocok dengan kemahiran yang saya pilih dan disesuaikan dengan taksonomi Anderson itu ya, pembaharuan dari taksonomi Bloom. Jadi kalau pertanyaan itu berupa C1, C2, C3 gitu, kita lihat lagi. Lihat juga nggak apa-apa Bapak Ibu, itu kita lihat. Nggak mungkin ada yang hafal banget itu hebat, tapi kalau saya juga melihat seperti itu. Mungkin kita applause dulu ya untuk kelompok 2, alhamdulillah
Ini pasti namanya saya catat untuk tampilan pertama yang oke dan itu perbaikannya. Nanti dijadikan standar untuk tugas individu Bapak yang masing-masing di-upload itu ya Bapak Ibu. Oke. Boleh ditutup share screen-nya, kita kembali dulu untuk melihat siapa yang mau tampil berikutnya. Ya, Terima silakan kasih. Bapak di stop share screen ya Ibu. Ya, bisa. Jangan klik keluar lagi, Bu. Enggak. Takutnya klik itu yang merah N. Udah ya. Baik, alhamdulillah Masya Allah Barakallah sudah tampil kelompok 2 dan itu semoga hasil dari tampilan dan sedikit masukan dari saya dan kita bersama telaah tadi semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kelompok yang maju tadi, Bapak Ibu, mungkin mengenai Ibu kenapa itu ditempatkan di sini dan di sini. Ya silakan dipersilakan dulu ya. Bagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak itu ya live room ya. Pak siapa? Pak LSP. izin live katanya live room. Oke. Bagaimana Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah tampil? Jadi kita terlatih setiap saat kita membuat sebuah RTL atau skenario pembelajaran itu, kita bisa sudah nanti insya Allah hasilnya piawai gitu, sudah ahli dari ibu-ibu bapak guru yang lulus AKMI di sini bisa oh begini ternyata, oh berarti memang saling terkait domain, subdomain. Tadi domain subdomain ini udah benar ya, insya Allah ya, nggak ada kesalahan ya. Disesuaikan kalau domain subdomain mainnya dengan materi. Jadi ini sesuai gak sama materi gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah nyambung nih. Kalau untuk LKPD ini yang apa namanya? Apa sih ibaratnya yang susah-susah gampang ya. Maksudnya kayaknya tuh kita ngerti tahu gitu, tapi pas kita aplikasikan oh iya ya nggak sesuai. Seperti tadi hati-hati ya gitu Bapak Ibu. Iya Bu. Namanya masih ini ya Bu ya. Iya siap. Tapi ini udah hebat Bapak Ibu. Ini udah hebat loh Bu. Ini sudah hebat. Bapak Ibu sudah bisa langsung oke, bikin ininya dalam waktu berapa ya di tengah kesibukan dan apa mengalah dengan makan siang yang yang lama ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya ya kita lanjut ke kelompok yang ingin maju berikutnya, kelompok 1 boleh? Bisa? 5 boleh, kelompok 5. Boleh, Bu. Oke, kelompok 5 duluan tadi tuh. Oke, nanti kelompok 1 langsung bilang, saya Bu, gitu. Iya. Oke, kelompok 5 Kelompok sudah. 1 sudah siap. Ya, tapi tadi kelompok 5 berteriak tadi Pak Hari. Kelompok 5 sudah siap, kelompok 5. Kita nanti setelah Pak Hari tampil langsung bilang Bu. Kelompok 1, abis ini kelompok 1 berarti ya. Ya, silakan Pak Hari untuk kelompok 5. Ya, saya udah share screen udah kelihatan ya Bu? Ya, kelihatan Bapak. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 5 ya. Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami ya, diskusi kelompok melalui grup WhatsApp yang kami buat ya di room 5. Nah, yang pertama ini adalah mata pelajaran IPS kelas 5. Materinya peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Tingkat kemahirannya perlu ruang kreasi, domainnya komitmen kebangsaan, kemudian subdomainnya menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Model pembelajarannya log R. Ini sama seperti kelompok sebelumnya ya, kegiatan pendahuluan dimulai sama dari seperti saya ya. Ya. Nanti boleh dikreasikan, ditambahkan gitu, Pak. Jangan dikurangi, tapi boleh ditambahkan. Enggak, karena waktunya kan tadi Bu. Iya, siap. Silakan Bapak. Nah, di kegiatan inti, guru memberikan stimulus berupa video, ya, video pembelajaran yang sudah tersedia link dan ya, jadi nanti peserta didik
menyaksikan tayangan video kegiatan inti yang pertama untuk kegiatan stimulusnya yang pertama. Kemudian lembar kerja pengamatan video ini ada disajikan beberapa pertanyaan. Mengapa kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh dengan mudah? Sebutkan negara manakah yang pertama kali menjadi Indonesia dan seterusnya. Orientasi itu artinya sama. LK-nya adalah peserta didik diminta untuk menjodohkan ya dari setiap tanggal dan peristiwa penting yang terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini disuruh menjodohkan. Kemudian kegiatan kolaborasi, guru mengajak peserta didik untuk bekerja sama dengan teman-temannya berdiskusi kelompok untuk membuat peta pikiran tentang peristiwa penting seputar kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan adik Simba, datanya adik Simba, dan menuliskan kalimat yang menunjukkan sikap terkait dengan domain komitmen kebangsaan. Itu adalah tugas kelompok. Nah, yang pertama mereka disuruh membuat peta pikiran, ya. Dan selanjutnya mereka disuruh menuliskan pendapat yang menunjukkan sikap menghargai, dan diberikan 2 pertanyaan yang akan mereka jawab. Ini adalah contoh pertanyaannya. Yang pertama, mengapa persatuan diperlukan dalam mengusir penjajah? Kemudian yang kedua, seandainya kalian adalah pemuda yang hidup pada tahun 1945, apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankan Republik Indonesia jika jajah Belanda atau Jepang hendak menjajah kembali Indonesia? Tuliskan alasan kalian. Ini adalah kerja kelompok. Dimana nanti pada saat mereka melaksanakan kerja kelompok ini, guru kan yang memberikan sedikit bantuan kepada siswa ya dalam hal diskusi kelompoknya. Kemudian direfleksi juga sama seperti yang tadi, tapi tidak menuliskan quotes, hanya saja mereka disuruh menyampaikan kesulitan-kesulitan mereka saat mempelajari materi ini ya. Misalnya di kegiatan penutup sama seperti yang sudah disampaikan. Nah, itu dia Bu, mungkin dari kelompok 5. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu silakan yang ingin mengomentari silakan saja. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 5. Mungkin di awal dulu ya, dari awal ya, tolong di scroll ke atas Bapak. Di scroll ke atas dulu. Oke, untuk kelompok 5 ini karena mungkin mirip dengan yang contoh, kita sama-sama tentang perlu ruang kreasi ya Bapak Ibu ya. Memang sepertinya mudah karena kita membuat yang sulit itu tidak khawatir tidak bisa dikerjakan ya, kalau untuk yang perlu ruang kreasi. Oke, untuk ini, untuk materi dan domain serta subdomain sudah sangat benar. Itu oke, cocok. Lalu ke bawahnya Bapak, punten. Bapak Hari. Untuk ke bawahnya lagi kita lihat. Insya Allah sudah cukup oke sih. Tadi saya lihat. Oke, ini YouTube-nya itu stimulusnya itu berupa video ya Pak ya. Oke. Lanjutnya Pak. Lanjutnya lembar kerja pengamatan video. Mengapa kemerdekaan? Nah, karena ini sudah tingkat tinggi gitu ya, perlu ruang kreasi. Jadi pertanyaannya cocok sekali gitu ya. Mengapa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah gitu? Nah, itu udah anak-anak insya Allah yang masuk ruang kreasi ini cocok. Sebutkan negara manakah yang pertama kali menjawab. Oke, siapakah yang membacakan teks proklamasi pertama kali? Di manakah perumusan teks? Nah, di dalam video itu ada semua tapi ya Pak Hari ya, yang jawaban-jawaban ini. Jadi mereka sudah bisa menyimak, menganalisis, pokoknya semua bisa kalau ruang kreasi. Orientasi ya. Sekarang. Ini guru mengkonstruksi, tunggu sebentar. Guru mengkonstruksi, coba lihat dulu, pengetahuan peserta didik terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan domain komitmen kebangsaan. Jadi guru melakukan penekanan terhadap hasil. Oke. Oke, di sini jodohkan ya. Siap. Oke, ini udah oke. Intinya mereka sudah bisa memahami dan menganalisis. Berikutnya Bapak. Yang K ya, berarti yang kolaborasi. Saya suka lupa ini kok jadi kreasi gitu ya. Kolaborasi. Jadi berkelompok lah gitu ya. Ini adik Simba itu maksudnya gimana Bapak? Bisa dijelaskan dulu? Ya, membuat metode gitu ya.
gali informasi dari apa yang sudah mereka lihat dari video tadi, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, Oh, kenapa, mengapa, bagaimana. ya. Jadi disingkat itu sebuah ini aja ya, sebuah sebutan gitu ya, yang Iya, mohon. ya. Berikutnya ke bawah Bapak, maaf. Buatlah peta pikiran. Oke, ini yang membuat peta pikiran tugas kelompok ya, bukan Ya, tugas kelompok. di refleksi. Bukan, ini tugas kelompok. Oke, kalau yang direfleksi tugasnya apa Pak? Coba kita lihat, Yang kita direfleksi bandingin sama tugasnya tugas kelompok. Yang direfleksi tugasnya hanya mereka menuliskan kesulitan-kesulitan yang mereka temui pada saat atau mereka menyimpulkan atau menuliskan kesulitan-kesulitan Nah, rumusnya kalau yang di ruang kreasi padahal tinggal suruh menciptakan sesuatu gitu Pak. Jadi mungkin sedikit tambahan yang untuk refleksi ini. Jadi menurut saya coba apa yang ke atas lagi tadi yang kolaborasi ya. Kolaborasi itu tadi tugas kelompoknya itu ke atas lagi Pak. Yang tadi ada buat peta. Nah, kalau menurut saya ini berdasarkan dari kita tadi menganalisis jenjangnya itu, perlu ruang kreasi itu nanti di tugas refleksi masing-masing itu membuat mind map. Jadi mungkin yang nomor 1 itu dipindahkan ke literasi ke refleksi, tugas refleksi. Nanti justru yang tugas kelompok itu justru yang tadi Bapak sebutkan apa saja yang mungkin kekurangan kelebihan dalam video tersebut itu kan mereka berdiskusi gitu Pak. Ya mungkin itu saja. Ini udah oke banget. Suaranya Bapak, suaranya? Suara Bapak belum dibuka mikrofonnya. Halo? Pak Hari? Pak Hari mikrofonnya dibuka dulu, Pak Hari. Ini saya bukakan ya. Pak Hari sudah dibuka mikrofonnya Pak Hari? Oke. Iya, Bu. Mikrofonnya nggak ada Pak, jadi nggak kedengeran suaranya. Ya, apa Bapak? Enggak, saya lagi menerima telepon, maaf Bu. Oh, dikira Bapak menanggapi tadi ngomong tapi nggak kedengeran. Ya, tadi Bapak sudah menerima teleponnya Bapak? Jadi masukan dari saya untuk kelompoknya Pak Hari juga nih. Pak Hari kelompoknya mana aja ya? Pak Hari Bu Imrohatul ya? Ya, Bu Imrohatul, tadi tambahannya itu saja Bu Imrohatul. Saya manggilnya Bu Imro apa Bu Imrohatul nih? Bisa. Bu Iim ya? Ya, Bu Iim. Tadi mengenai yang sudah ditampilkan Pak Hari, jadi itu untuk yang tugas kelompoknya yang membuat peta mind map itu dipindahkan ke refleksi. Refleksi di mana kita harus menciptakan kalau untuk tingkatan ini ya. Jadi itu per individu. Nah, nanti bisa tugas rumah, bisa kan kalau udah selesai kan coba nanti hasilnya gitu. Kalau ibaratnya kalau kita sering itu bikin clipping gitu ya. Tapi itu kelompok gitu. Tapi per individu juga bisa. Nah, mind map itu nanti direfleksi, lalu yang kelompok itu justru yang tadi kata Pak Hari, bagaimana nih menurut kita hasil dari video tersebut. Gitu ya Ibu Im? Ya, Bu. Mungkin ada yang mau ditambahin Bu Im atau satu lagi Pak Hari dengan Ibu Im dan siapa? Bu Royhana. Ibu Royhana, mana Ibu Royhana? Ibu Royhana? Halo? Ya, mungkin itu. Oke, ditutup dulu Pak Hari ya. Tadi sudah saya jelaskan Bu Iim yang mungkin Bapak tadi lagi nerima telepon, tapi sudah ketemu ya Pak ya untuk yang refleksi itu sebaiknya yang mind map. Oke, mungkin ada tanggapan lagi misalkan Ibu bagaimana kalau begini atau mungkin tidak menerima misalnya alasannya beralasan gitu. Silakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada masukan atau sanggahan dari kelompok lain? Dari kelompok lain ada sanggahankah? Kita waktunya sampai 2:30 apa 2:30 ya? Sekarang 2:30
atau setengah 4 yang kemarin itu? Setengah 3, Ibu. Setengah 3 ya. Nggak mau dibilang setengah 4 ya? Ya. Nggak apa-apa juga, Bu. Kan, Bu. Iya. Kita Setengah 1 jam 4 lagi waktu berarti. Indonesia Tengah. Nuhun, Bapak. Oke, berarti kita di sini saya cuma mau ngelihat gitu. Oh, berarti 14.30 ya. Berarti kita sampai jam 1 jam lagi. Iya, Ya, sekitar 1 jam lagi. Semoga untuk yang maju berikutnya sudah siap, dan saya perlu sanggahan sedikit dari kelompok lain untuk menanggapi kelompok yang sudah maju. Silakan Bapak Ibu. Untuk kelompok yang belum maju, silakan menyanggah dulu ya. Menambahi atau menimpali. Ya, silakan. Tapi sebelumnya kita refreshing dulu aja ya. Kita refreshing, ice breaking lagi bagaimana? Ya, Bu. Ice breakingnya mungkin sengaja dengan bergerak tangan aja ya. Dalam artian seperti yang tadi di awal-awal. Saya mau mencoba apa ya? Tadi itu justru malah pusing ya Bu, begini-gini. Pusing ya Bu ya. Kalau untuk menunjuk sesuatu, pengen tahu juga nih udah jam segini. Kalau Ibu Endah udah makannya Ibu Endah? Alhamdulillah sudah ya. Untuk yang lainnya sudah nyemil minimal ya Bapak Ibu. Kadang kalau memang saya pun demikian nih, di saat seperti ini kayak males makan gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan. Saya tetap nyemil meskipun kayaknya kalau makan enggak deh gitu ya. Insya Allah sehat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jangan sampai nggak makan siang gara-gara ikut BIMTEK gitu. Kita ice breaking-nya itu ada yang mau mungkin mengidekan gitu ya sebelum nanti akan saya berikan sebuah ice breaking yang mungkin sama aja ya seperti yang tadi. Maksud dan tujuan saya itu cuma biar bergerak gitu ya. Jadi nanti sekarang ikuti gerakan saya, tapi jangan ikuti kata-kata saya, gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini biar kita relax ya. Iya, Bu. Oke, ikuti gerakan saya. Kita seperti pemanasan sebelum olahraga jadinya. Misalkan saya bilang kiri berarti Bu ke kiri gitu kan. Kanan, atas, enak Bu. Enak sekali nih. Bawah gitu ya. Oke, saya coba. Nanti saya kasih ilmu untuk ini benar ya, untuk menetralisir otak supaya aliran darah lancar. Tapi nanti, ini sekarang kita gerak main-main dulu aja dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ingat kata-kata saya. Jadi nanti kelihatan di sini kalau yang lain sendiri kan madepnya ya. Jadi ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Coba ya. Kiri. Kanan. Nah lo. Itu gerakan saya bertolak belakang tadi. Oke. Sekarang dibalik. Sebelum saya kasih rumus buat peredaran otak nih, peredaran darah di otak. Ini serius loh, ada ilmunya nih. Saya akan coba lagi sekali lagi dibalik nih. Kayak tadi pagi, cuman ini biar semuanya bergerak tuh ya. Saya coba. Sekarang ikuti gerakan saya. Tapi jangan dengarkan saya. Coba semuanya dinyalain dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Jadi ikuti gerakan saya, tapi jangan ucapan saya. Oke. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bawah, atas. Pak Adi ke atas, orang kita masih di bawah. Tenang. Tapi ini emang lumayan enak. Oke, mau ilmu peredaran darah di otak agar lancar dan oke? Yang mau tunjuk tangan sekalian belajar. Ini Pak, kadang suka ada yang enggak reaction di bawah itu tuh ada tuh tangan sama oke. Nah, itu coba klik dulu. Kalau mau berarti oke. Coba klik yang reaction. Kalau misalkan banyak yang reaction oke,
Itu kalau Pak Adi kayaknya tamparan itu, Pak. Tamparan itu kayak tadi kodenya. Bu Sri mau nggak? Pak Irwan mau dikasih rumus? Ini rumus ini dari kesehatan jiwa, kesehatan jiwa dari pakar kesehatan jiwa. Nggak, tapi serius ya. Iya, iya. Jadi ternyata otak kita perlu napas. Otak kita perlu napas. Jadi di sini ada gerakannya, bisa Bapak Ibu catat atau mungkin di screenshot. Jadi saya ini aja melalui tuturan ya. Jadi yang pertama adalah menutup hidung yang kanan. Ini langkah-langkahnya ya. Menutup hidung yang kanan, lalu mulutnya ditutup ya. Kita tarik napas. Keluarkan, tetap mulutnya itu ditutup. Sekali lagi. Terasa tuh ya ininya. Hembusannya terasa ya. Basah. Aduh, itu lagi pilek kali, Mbak. Gawat itu. Nah, kalau yang tersumbat, kadang ada nggak yang tersumbat? Berarti lagi flu ya. Adakah yang ada yang tersumbat? Itu biasanya ada lagi resepnya nih, mau tahu nggak? Jadi supaya kita lagi olahraga bukan senam otak, aliran darah lancar ke otak itu, salah satunya kan dengan cara seperti ini nih. Nah, kadang-kadang kan mampet kalau hidungnya lagi flu. Itu Bapak bisa siapkan air di mangkok, lalu kasih garam atau minyak kayu putih, lalu Bapak gitu nanti sampai mungkin air dari hidungnya keluar habis, jadi akhirnya lubangnya bolong lagi ya, bisa gitu ya Bapak ya. Untuk mengawali kita peredaran darah di otaknya. Iya. Nah itu untuk permulaan, jadi 7 kali. Kenapa 7 itu sepertinya yang disukai sama Allah itu 7 ganjil. Oke, kita misalnya tarik lagi sampai tadi berapa kali tuh? Kalau udah 3 kali berarti kurang 4 ya. Tetap mulutnya masih mingkem ya, jangan dibuka. Jadi jangan seperti itu ya. Nanti pingsan yang di depannya. Ditarik. Nah, kalau udah gantian yang sebelah kiri ditutup. Kalau terjadi lagi nggak bolong, dalam artian mampet kayak Pak Adi tadi, itu bisa dengan air anget itu ya, air anget dicampur garam terus digini-gini biar dia lubangnya bisa bolong lagi, bisa nggak mampet. Terus kita selama 7 kali, tergantung sugesti Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya 7 kali yang ganjil ya, atau 9 kali gitu ya, atau 11 kali gitu ya. Jadi rasa enak Bu kalau memang benar-benar kita dilatih nariknya lama keluar gitu ya. Kerasa nggak Bu? Pasti di sini kayak ada apa ya? Terasa Bu. Terasa ya, Masya Allah barakallah ya. Intinya itu sudah ada mulai, kalau misalkan terasa ada reaksi, berarti di sini ada yang tersumbat dan mulai bereaksi gitu ya. Kalau di sini ada yang guru lulusan biologi nggak? Pasti tahu ya, kalau misalkan katup jantung itu kan ada 4 ya, aorta gitu ya. Itu ketutup, ini buka gitu kan ya, kerja jantung gitu ya. Sama kayak misalkan kita ini otak masuk ke dalam, ya seperti itulah. Itu kayaknya penelitiannya sudah sahih gitu ya. Sudah sahih, makanya saya berani untuk menyebarkan gitu ya. Itu peredaran darah di otak. Lalu ada lagi. Jadi setelah begini ya, sebenarnya untuk mata ya, ini untuk leher nanti kita ke mata dulu. Kalau yang mata itu kan apalagi kita digital ya. Ini supaya Ibu nggak terlalu nanti selesai itu nggak terlalu stres banget. Tadi sudah yang hidung ke sini sudah mulai berjalan. Lalu mata dulu, mata kita usap-usap. Usap-usap tangannya Bapak Ibu sampai anget. Pak Irwan silakan diikuti, jangan bengong aja Pak Irwan. Ibu Yulia kemana? Kok hilang tangannya doang Bu? Ada. Setelah itu kita meramkan ke mata. Ke mata. Ini kalau pagi-pagi emang butuh nih sebenarnya kalau untuk pagi nih. Jadi kita kalau lagi dingin terus di sini anget gitu ya. Setelah itu kita 3 kali ke kanan. Jadi gitu, 1 muter gitu ya. 2 kesannya kayak jutek ya. 3 melotot nih. Nah, lalu ke kiri, muter gitu ya. 1 2 3. Lalu di ujung sini gitu.
Digini-gini, tekan-tekan dikit, diputer-puter gitu, Pak. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai sekeras tenaga. Digini-gini. Lalu Bapak, ini yang keempatnya. Tiup. Itu peredaran darah, insya Allah beredar di mata. Tadi di otak udah ya, di mata udah. Nah, yang biasanya bikin pegel lagi di mana Bapak Ibu? Nah, benar. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada momennya. Pertama itu ke kanan dan ke kiri dulu ya. Ada 3 langkah. Saya contohin dulu semuanya secara global dulu ya. Nanti 1, 2, misalkan udah 7 kali, terus 1, 2, terus nanti Bapak Ibu ke ke muter. Bentar. Wah, saya juga saya dibikinin Indomie Bapak Ibu sama anak karena saya belum makan. Lalu kita muternya itu searah jarum, boleh dari mulai searah bertolak belakang sama arah jarum jam enggak ya? Jadi itu putarannya itu 7 kali juga. Nanti biarin gitu aja. Taruh aja di sini Kak. Gitu nyambungnya. Jadi kita muter seperti ini. Saya contohin. Kita arahnya ke kiri dulu boleh ya, ke kanan boleh. Ke kanan aja dulu ya begini. Itu kita hitung durasinya 7. Misalnya begini Bu. 1, 2, 3, 4. Maaf, bukan 7. 20 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 udah sampai sini gitu ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti baru yang terakhirnya kita seperti ini. Nanti kita buat sesuai. Ini baru secara global. Baru Ibu begini. Begini. 1, 2, 3. Jadi kayak bagian belakang itu nempel hampir menyentuh ini ya. Jadi begini. 1, 2, 3, itu lagi sampai 20. Seperti Bapak Ibu. Kita ulangin dari awal ya. Siap Bapak Ibu? Ya, sekarang kita relax gitu Bapak Ibu. Jadi gini-gini dulu Bapak Ibu, gini-gini dulu. Nanti. Oke, udah. Setelah itu kita mulai dari awal. Kita sesuai prosedur ya. Sekarang kan masih lama kan? Karena masih di sekolah, Bu. Kenapa? Oke. Aduh, ini ke ini ya, ke klik. Maaf, ini ke klik sebentar dulu, Bu. Iya. Di dalam, lewat masjid itu katanya. Oke, kita mulai dari cuman sebelah kanan. Malah 2000 berapa ke sana? Tolong Ibu Sri Rahayu ya, ditutup dulu aja. Oke, sebelah kanan ditutup 7 kali. 7 kali ya. Lewat lagi katanya ke sana. Dari situ nanti kita tanya lagi ya. Makanya aku sama nanti dari Mandiri nih, Bu. Aku masih sekolahnya nih. Kan jam 2 katanya kumpul kan. Nggak tahu. Iya. Oke. Tenang. Oke, 7 ya. Relax aja pelan-pelan sebenarnya ya. Bu Nur sudah? Awas jangan masuk Bu Nur, itunya jangan nanti masuk ke dalam. Ya Bu Nur, serius banget Bu Nur. Sebelah kiri sekarang, sebelah kiri kita kayak tadi, tarik napasnya sesuai selera gitu, agak dalam gitu ya. Ya telepon. Ya. Telepon nih lo Frankie Kocar. Kelepas. Lega ya. Gitu ya. Itu untuk yang hidung. Lalu tadi yang mata mah bisa berulang kali ya. Kalau mata itu bisa, kalau misalkan udah nggak enak matanya digituin aja kayak tadi. Tapi ini kita yang ke otak dulu ya. Sama leher. Nah, yang leher itu tadi gimana? Ke kanan 7 kali, ke kiri 7 kali ya. 1, 2, gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Berarti ini sebenarnya sama ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 gitu ya. Enak nih, Bu. Nah, berikutnya yang tadi muter ya, Bu ya. Muter itu kita 20 hitungan, tapi kayak 20 detik gitu. Tapi kita pelan, pokoknya pas sampai ujungnya lagi itu hitungan ke-20 gitu ya. Coba kita mulai ya, Bu ya. Itu bisa sampai 7 kali sebenarnya. Nggak apa-apa, Bu, biar relax dulu, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 di sini ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enak banget tuh, bunyi kletek aja. Lagi, kita 3 kali aja cukup ya. Kalau nggak sekali aja dulu lah, nanti bisa dilanjut setelah acara ini. Sekarang sebelah kiri. Yang ganjil kan 1, ganjil aja dulu, 1 aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Ya. Enak nggak, Bu? Bapak? Bapak Ibu agak lumayan? Pak Adi? Bapak kenapa? Lumayan. Nah, yang ke belakang nih Bapak Ibu, hitungan 20. Punten gini. Jadi kayak ininya nempelin ke atas gitu, yang kayak gini gitu. Jadi kayak yang pengen koprol tapi nggak koprol gitu ya, ke atas nempel begini. Di bangku bisa sambil senderan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, enak banget. Jadi nempel tuh kepala sama yang punggung belakang ya. Masya Allah, barakallah ya. Lumayan ya, tapi itu sebenarnya dirutinkan dan kalau bisa jangan sekali muter 7 kali gitu ya. Tapi pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu semangat nanti patah Bapak. Jangan sampai ya, nauzubillah. Oke, agak mendingan nggak Bapak Ibu? Apa malah tambah kecemplak? Enggak kan? Oke, kita lanjut ya. Pesan untuk ibu-ibu. Kenapa Pak Adi? Iya, pesan untuk ibu-ibu semuanya. Kalau belok kiri, diputar ke kiri, jangan sampai saya ke kanan ya, Bu. Oh iya, itu yang suka. Ya saya juga bawa motor, tapi saya malah ketemu sama bapak-bapak yang begitu Pak. Oh Itu iya, kenapa tuh Pak? lupa mungkin ya. Saya malah pernah ke bapak-bapak ini sennya ke kanan, tapi dia pengen belok ke kiri, ngagetin itu. Bahaya. Tapi untungnya saya enggak Pak. Saya bukan kelompok itu. Amin. Aman-aman. Oke, Bapak Ibu sekalian, udah agak mendingan ya, nanti tinggal digini-gini sedikit mata kalau masih gitu yang kayak tadi ya resepnya. Insya Allah agak enakan ya. Siap, melanjutkan untuk kelompok berikutnya. Siapa yang mau tampil ini? Menghabiskan waktu setengah jam lagi, silakan. 3 kelompok lagi. Kelompok 1. Oke, iya tadi kelompok 1 ya udah jadi. Siap-siap. Oke, silakan. Ini share screen dari HP bisa ya? Bisa, tergantung dari sinyal juga ya HP. Kira sinyalnya aja. Oke. Coba aja isi. Ya, silakan. Sudah muncul? Ya. Sudah muncul apa belum ya? Belum. Ibu munculkan dulu filenya, Word-nya dibuka dulu, baru Ibu klik share screen. Oh gitu, oke. Ya, jangan sampai belum ada filenya kebuka, Ibu klik share screen gitu, jangan. Buka dulu Word-nya itu. Ya, sudah Ibu? Ya, silakan. Ya, sambil nyemil ya, nggak apa. Tapi Ibu izin nyemil ya. Silakan Ibu kelompok 1, Pak Irwan atau yang mau membawakan siapa? Aku kepencet tadi, malah keluar. Oke, udah masuk lagi ya. Ya, sebentar.
Mungkin saya sedikit sebentar dulu ya, share apa? Bentar dulu. Maaf, Bu, kayaknya kok nggak bisa. Oh, nggak bisa. Memakai laptop mungkin Ibu? Coba menggunakan laptop. Atau Pak Irwan, tadi satu grup dengan Pak Irwan ya? Iya, iya. Coba Pak Irwan kayaknya pakai laptop ya. Pak Irwan pakai apa itu? Bu Sri pakai laptop. Bu Sri. Oke, pakai laptop, Bu. Ya, Bu Sri, silakan Bu Sri dibantu untuk share screen. Sudah dibagi ya itunya, Word-nya? Sudah. Tinggal share screen dari Bu Sri aja. Bu Sri pakai laptop itu. Oh, ada yang sudah asar ya? Iya, sudah asar di Maluku Utara. Iya. Di sini baru jam 2 kurang. Kita di sini asar jam 3, Bapak. Jam 3:30, 4. Bagaimana Ibu Sri Rahayu? Apa bisa men-share screen? Sebentar ya, Bu. Iya, iya. Hati-hati ngeklik merah, takutnya keluar ya. Harus dibuka dulu Word-nya ya, Bu? Iya, Word-nya dibuka dulu Ibu. Nanti setelah Word terbuka, baru Ibu klik share screen. Wis ndak akeh ya. Oh, ini Pak Irwan ya bisa ya, alhamdulillah ya pakai. Sudah, Bu. Oke, Sudah muncul. hebat Bapak. Iya. Ini handphone yang canggih nih kayaknya. Iya. Padahal di Oke, Maluku sudah, Pak Bu. sinyalnya oke tapi ya Maluku ya. Ini Bu Ida, Bu, yang share screen. Oh, Bu Ica bukan Pak Irwan. Iya. Sudah kelihatan? Sudah Bu Ida, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut adalah RTL dari kelompok 1. Untuk mata pelajarannya kami memilih agama yaitu akidah akhlak, dan untuk kelasnya kelas 2. Kami tadi sempat lupa kalau Ibu Maulina mengarahkan untuk membuat materi kelas 4 dan 5. Kemudian jadi kita pilihnya kelas 2.
Ya, Untuk nggak apa-apa. materinya Asmaul Husna Ar-Razzaq. Untuk tingkat kemahirannya itu perlu intervensi. Domainnya kita pilih anti kekerasan dan subdomainnya mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara. Untuk model pembelajarannya sama, LOG-R. Untuk kegiatannya sama dengan Bapak Ibu guru sebelumnya. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti untuk literasi, guru menunjukkan gambar, kemudian memberi pertanyaan berikut ini. Nah, untuk orientasinya, orientasi ini kita meminta peserta didik untuk mengisi jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat yang ada di gambar. Nah, untuk kolaborasinya, guru mengajak peserta didik untuk bekerja sama dengan teman-temannya melalui diskusi kelompok. Nah, tugas kelompoknya yaitu ini. Guru memberikan referensi bacaan untuk dibaca peserta didik, kemudian meminta peserta didik untuk menuliskan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan atau dalam akidah itu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan atau pekerjaan haram. Karena kita tingkat kemahirannya perlu intervensi, jadi masih sangat dasar, kita memberikan tugas yang cukup mudah bagi siswa kelas 2 dengan tingkat kemahiran perlu intervensi. Nah, untuk refleksinya kita juga memberikan tugas yang tidak begitu sulit, yaitu menuliskan pengertian dari Asmaul Husna Ar-Razzaq serta cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang terakhir kegiatan penutup, menyimpulkan materi, memberi motivasi, berdoa dan salam. Begitu Bu, ini mungkin masih banyak kekurangannya karena waktunya memang sangat terbatas. Iya, ini alhamdulillah sudah bagus. Ya, Ibu, terima kasih. Tadi hasil karya Pak Irwan dan Bu Sri juga ya tadi ya, Bu Ida ya. Ini tadi maaf, mata saya itu kecil banget ya. Untuk materi apa tadi Bu? Maaf. Dibacain materinya tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, iya diperbesar ya. Asmaul Husna Ar-Razzaq. Iya. Yang maha rizki ya Bu ya. Maaf, yang maha memberi rizki ya Bu ya. Iya, betul. Asmaul Husna Ar-Razzaq di sini tingkat kemahirannya perlu intervensi. Jadi anti kekerasan. Ini domainnya sudah oke nggak nih? Nah, itu. Nah, ini jadi kita tunggu dulu. Tadi domainnya apa-apa saja kita lihat dulu ya di apa yang tadi saya bagikan ke Bapak Ibu. Kita buka yang mind map yang dari saya yang punya saya itu ya. Di dalamnya kan itu ada domain dan subdomain. Oke, kita buka dulu. Kita pahamin dulu Bapak Ibu. Tadi itu tentang akhlaknya Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, kira-kira kalau dari kita lihat dari domain di sini yang mendekati anti kekerasan, akomodatif dan inklusif. Apa kalau komitmen kebangsaan udah enggak ya? Enggak Bu. Kalau untuk komitmen toleransi juga enggak, karena ini apa namanya lebih ke maha pemberi rizki. Jadi anti kekerasan, apa akomodatif dan inklusif? Itu yang ketiga Ibu. Jadi masuknya lebih ke akomodatif dan inklusif. Yang ketiga, terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda. Jadi maksudnya di sini kan kita biasanya suka ada studi kasus ya kalau loker itu ya. Nanti Ibu bisa apa namanya memberikan sebuah video atau apa tentang misalnya ada anak memberikan sedekah ke fakir miskin gitu ya. Nanti di situ terlihat kan misalkan di situ agama Nasrani atau agama yang Katolik atau Protestan, sedangkan yang anak Islam ini melihat oh ternyata di semua agama mengajarkan kebaikan ya untuk memberikan sebuah sedekah gitu untuk fakir miskin gitu ya, anak-anak yatim seperti itu. Jadi mungkin ini lebih tepatnya akomodatif dan inklusif. Nah, di sini juga harus di-matchingin nanti untuk yang lainnya juga, kelompok yang lainnya tentang apa namanya materi dan domain subdomainnya itu harus nyambung dulu. Kalau itu udah oke, ke bawahnya insya Allah oke. Nah, setuju ya semuanya ya? Apa ada yang lain mungkin dari Pak Irwan atau Pak Hari? Mungkin Bu bukan
sebaiknya domainnya yang ini misalnya. Ada masukan? Sepertinya yang ketiga ya, semua kita setuju yang ketiga ya, akomodatif Iya, dan Bu. inklusif, subdomainnya. Yang ketiga, terbuka dan apresiasif terhadap amalia keagamaan yang berbeda. Jadi nanti kita akan kita ambil materinya tadi Ibu apa? Dari video atau apa? Dari gambar. Oh, gambarnya tentang memberikan apa? Oh, ini bisa Orang juga. ini, orang yang Oke. mencari rezeki, hewan Atau yang mencari itu mencari makan kayak gitu, Bu. ya, ya. Tapi di sini kan lebih kepada amalia keagamaan yang berbeda ya. Jadi kita usahakan ada Iya. tontonan yang memberikan perbandingan. Misalnya tadi ada apa teman yang beragama Kristen Protestan itu memberikan misalnya kepada pengemis. Lalu si anak yang Muslim itu, oh kok sama ya seperti yang diajarkan oleh ustadz saya gitu. Oh berarti setiap agama mengajarkan kebaikan. Nah itu mungkin bisa berupa komik tentang misalkan ya siapa misalnya namanya Tommy. Tommy beragama Kristen Protestan dan Jamal beragama Muslim. Mereka bersahabat sejak kecil ya. Seperti itu Bu. Bisa berupa cerita juga Bu. Ya, Ibu bisa menggunakan cerita dari Ibu buat sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya Bu. Kalau memang Ibu punya narasi gitu ya, itu bisa diberikan kepada anak. Dari gambar pun oke, tapi tidak menyiratkan pesan. Jadi pesan kan kalau di subdomainnya itu dengan agama lain seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin yang lainnya Bapak Ibu? Diurutin ke bawah dulu Bu, saya mau lihat yang setelah gambar apa namanya, itu kan maksudnya, saya ngerti maksudnya itu rezeki gitu ya, ada ayam itu banyak berlimpah gitu di Indonesia gitu ya. Nah, jelaskan apa yang kalian lihat dari gambar, tapi saya mintanya untuk yang tadi ya Bu ya, mungkin lebih ke bukan toleransi, bisa toleransi bisa ini, tapi ini kan materinya rezeki ya, tentang Allah yang maha memberi rezeki, berarti ya itu, jadi subdomainnya dengan membandingkan dengan agama yang lainnya gitu ya. Berikutnya, jadi bisa juga nanti dijelaskan Allah Maha Pemurah dan Pengasih untuk semua umatnya, mau itu yang beragama Islam, mau itu mau yang beragama Kristen, seperti itu ya Bu ya? Iya. Mau itu ya seperti itu. Oke, ke bawahnya ada kegiatan orientasi, tadi literasi ya, terus orientasinya itu Ibu apa ini? Ya, literasi. Kelompok 1 apa ini? Menyebutkan jenis pekerjaan yang sesuai kayak di pasar itu kan ya di daerah, kalau di kota sama di daerah pantai. Oke. Kayaknya kurang cocok ya, Bu. Ini butuh intervensi ya Mas ya? Iya, perlu intervensi. Ya. Kalau perlu intervensi biasanya rezeki ya belum apa sih? Berarti biasanya berupa uang Mas gitu ya. Mungkin anak mempresentasikan menyatakan kalau rezeki itu masih berupa, kalau anak-anak gitu ya, berupa uang, berupa hadiah. Mungkin seperti itu, kayak misalkan ada sepatu, gambar sepatu Bu, yang ringan-ringan aja masih intervensi ya. Oh, itu hadiah dari rezeki dari ayah bunda, rezeki dari Tuhan, dari Allah melalui ayah bunda gitu kan ya. Jadi mungkin hal-hal yang masih jangan yang luas gitu ya. Ya kita pengennya rezekinya, misalkan kalau yang orang dewasa kan tahu ya, anak itu pun rezeki gitu ya. Ibaratnya itu, tapi kan hanya orang dewasa yang bisa memahami itu. Kalau untuk tingkat dasar, tingkat intervensi, paling pemahamannya cuma itu aja. Pemahamannya cuma apa namanya? Dia dikasih hadiah. Misalkan ada gambar kado gitu. Nah, itu rezeki ya buat kalian. Berarti itu rezeki, kita dikasih kado. Jadi pemahamannya baru tingkat itu, Ibu. Nanti tunjukkan di bawah ini yang merupakan rezeki dari Tuhan misalnya. Nanti kan misalnya Ibu gambar kuping. Nanti apa itu rezeki dari Tuhan? Ada rezeki dari orang tua, kado. Ya nggak mungkin kan Tuhan itu langsung ting gitu, tiba-tiba ada kado gitu ya. Tapi kan hidung, mulut itu juga rezeki yang Allah itu kan sehingga kita sempurna gitu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada siswa itu, oh ini semua rezeki loh, napas pun kita masih hidup pun ini rezeki gitu. Jadi kita seperti itu gitu. Dan
Rezeki teman yang baik meskipun mungkin dia beda agama itu termasuk rezeki, Ibu. Nggak sedikit banyak itu di luar sana yang mungkin beda agama bentrok-bentrokan ya. Ibaratnya di sini kita termasuk rezeki mendapatkan seseorang yang mungkin agama atau bersahabat, berteman itu rezeki. Jangan salah ya. Karena kita nggak mau kan ada ya ibaratnya kita lihat di sana di Palestina itu ya. Itu kan kasihan ya. Kita masih punya negara kita masih rezeki bisa bersahabat bersama berdampingan dengan yang berbeda agama, tidak perang-perangan seperti di Palestina gitu. Tapi itu tingkat tinggi kalau yang tadi Palestina ya. Ini cuma perumpamaan. Nah, untuk yang tingkat dasar mungkin itu aja Ibu. Jadi untuk stimulusnya kita bandingkan juga dengan karena tadi di subdomainnya itu ada perbedaan agama itu ya. Ya, berarti ini lebih ke tadi moderasi itu ya, kita menghargai gitu. Oke, untuk jadi kita pun sebagai gurunya juga harus bisa meneladani, bukan meneladani apa? Menjadi teladan, menunjukkan juga kepada siswa-siswi gitu ya. Iya, Bu. Ya, kita, atau memberi contoh ya kan, Bu? Jadi di situ tadi ada refleksinya ya Bu, belum dilihat ya Bu. Tadi yang kelompok jadi apa Bu? Kelompok satu kerja kelompoknya LKPD. LKPD-nya apa Ibu? Coba kita lihat. Oh belum berarti ya? Oh ini kegiatan kolaborasi nih. Oke, berarti nanti tinggal Ibu kelompok satu kan perlu intervensi mudah banget ceritanya ya. Maksudnya ceritanya anak ini butuh bimbingan, jadi gambar-gambarnya jangan yang susah-susah seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi saya contohin aja kayak kado, terus ada gambar kuping misalnya ya. Gambar hidung itu kan rezeki juga. Rezeki kalau ada kan yang nggak ada punya kuping, nggak punya mata gitu kan. Tapi ini ternyata Tuhan memberikan kuping, hidung, mulut dengan masih bisa normal itu kan rezeki. Nah, itu mungkin diperkenalkan dengan yang sederhana itu. Lalu refleksi Ibu. Kita lihat refleksinya Ibu apa? Tadi orientasi apa ya Bu? Belum juga ya tadi ya. Stimulus sama orientasi. Orientasi sama stimulus hampir mirip aja nanti bahwa nah, mungkin gambar ini justru pasar juga bisa Bu untuk orientasi. Nanti kita menggiring anak. Oke, gambar apa nih pasar? Kalau ibu kita belanja di pasar, berarti itu sebuah anugerah nggak, rezeki nggak? Iya, gitu. Itu orientasi. Jadi sudah membahas ke rezeki nih Bu guru kita nih berarti si orientasi. Nah, oke. Langsung ke terakhir apa tadi? Tadi kolaborasi udah kan? Ini refleksi itu masih dasar. Ini belum sampai. Oh ya udah, coba. Refleksinya penguatan aja ya. Jadi mungkin anak-anak disuruh ayo pengertian Ar-Razzaq apa gitu ya. Ya benar. Ini untuk refleksi jadi sederhana aja dulu ya. Jadi kalau kita dikasih kado itu rezeki bukan ya. Kita punya hidung kita masih bisa mencium itu rezeki bukan gitu kan ya. Ya gitu mungkin itu aja Bu. Siap. Oke, kelompok 1 terima kasih. Lanjut ke kelompok yang lain. Kelompok berapa ya? Kelompok yang mau maju lagi siapa duluan? Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4 ya? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu Maulina. Ya. Bu, saya izin ya Bu, tapi tetap apa ada di. Oh iya. Tapi tetap jangan keluar dulu ya Ibu ya. Iya Bu, ada pengajian bulanan ya Bu. Oke, siap Bu. Untungnya udah maju kelompoknya, jadi oke boleh. Kalau belum maju dulu. Iya Coba Bu. kalau yang lain, insya Allah kita dikit lagi nih. Semangat ya di detik terakhir tadi udah mengolah leher. Kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Oke, siap. Silakan Ibu Endah. Kelompok 3. Oke, share screen-nya lewat sebentar. Bisa enggak ya?
Di itu dulu buka Word-nya ya Ibu ya. Oh ya, pakai PDF bisa kan? Kenapa? Pakai PDF. Pakai PDF, oke. Ya, bisa. Tapi dibuka dulu PDF-nya Ibu. Baru nanti share screen. PDF-nya dari Bu. Ayo dari siapa yo? PDF belum di-share ke teman yang mau nge-share. Ya, gimana? Sudah, Bu. Sama Udah. Bunda. Pakai laptop apa handphone, Ibu? Halo? Tadi Bu siapa tadi ya? Bu Endah ya? Yang mau menampilkan? Iya, Bu Endah. Ya, yuk semangat Bu Endah. Video Ibu dibuka ya. Ya, Ibu. Mana tadi Bu Endah? Oh, ini. Silakan Ibu. Ayo semangat di penghujung acara nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dikit lagi. Bu Endah, ya semangat. Oh, Bu Sri Rahayu kepental ini keluar. Masuk lagi, Bu. Itu yang handphone ya, Bu? Iya, Bu. Iya, siap-siap. Oke. Mana Bu Endah? Belum juga? Bu Endahnya malah hilang ini. Waduh. Jangan-jangan keluar. Kalau saya coba kelompok 4 gimana Bu? Bisa nggak sambil nunggu Bu Endah? Oke, iya sambil nunggu Bu Endah boleh. Karena kita sudah di penghujung acara nih, 15 menit lagi ya. 14 menit lagi. Silakan Ibu. Saya pakai HP Bu. Ya, boleh. Seperti tadi ya. Kelompok 1 ya, ayo. Oh iya benar Bu Endah tuh ngeklik N kayaknya dia. Berarti pilih masuknya ke dokumen apa ya? Iya, dibuka dulu dokumennya. Bu Endah mungkin kelompok 3 dulu ya, nggak apa-apa ya? Malah keluar. Iya, nggak apa Bu Endah. Kelompok Bu Yulia pengen duluan, nggak apa dulu ya? Lagi mencoba buka. Ya Bu Yulia aja deh. Jadi Bu Yulia kan ya? Iya, Bu Yulia yang ngerjain di laptop. Aslia. Oh, Bu Siti Aslia. Iya. Buka dulu filenya. Iya. Kalau udah terbuka, baru Ibu share screen, klik yang hijau. Yang hijau, Bu. Iya. Sudah saya buka, malah left. Iya, Bu Endah sabar ya. Tadi Ibu nggak klik yang merah N ya, jadi keluar gitu. Kalau pakai handphone ini gimana Bu milih dokumennya? Aduh, mending laptop. Gimana Ibu? Laptop aja Ibu. Saya ini pakainya hapus Bu. Kalau saya itu berarti balik lagi ke Bu Endah dulu ya Ibu. Ibu ya. Oke, Bu Endah coba lagi deh ke Bu Endah. Coba siapa cepat dia dapat lah. Karena udah di penghujung. Nah, itu makanya. Oke, Bu Endah, siap. Oke, Microsoft OneDrive, dokumen. Ibu yang tadi coba-coba dulu aja. Ibu, tadi siapa tuh? Bisa? Alhamdulillah bisa. Oke. Udah ya. Udah bisa masuk ya ini ya berarti? Ya. Share screen-nya sudah terlihat ya. Oke, dibesarkan Bu, coba. Nah, ya. Ya, sudah. Berarti Ibu tentang ekosistem ya. Cakep, terus toleransi. Oke. Hubungan antara hewan dan lingkungannya. Ya. Toleransi antara hewan dan lingkungannya. Subdomainnya ada ya? Hubungan antara hewan dan lingkungan adanya? Maksudnya nggak ada Ibu. Toleransi itu adanya menghargai. Di sini Ibu lihat yang saya share. Oh iya. Jadi subdomainnya lihat dari situ Ibu, bukan dari yang si ekosistemnya. Jadi Ibu lihat kalau mau toleransi berarti Ibu pilih nih antara menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya dan golongan, dan terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender.
Tapi kayaknya kalau ekosistem nggak nyambung ke toleransi, Bu. Hmm. Nyambungnya lebih ke akomodatif dan inklusif, bisa kearifan lokal ya. Jadi dia mempertahankan ekosistem itu. Dia masuknya berarti harus diperbaiki, Bu. Keburu-buru tadi sama hanya Bu Julia aja. Seharusnya kan kita ya. Iya, tapi ini hati-hati yang domain subdomain udah paham ya Bapak Ibu ya? Kalau tadi Ibu di sini hubungan antara hewan dan lingkungannya ngambil dari mana itu Ibu? Kayaknya ngambil dari ekosistemnya ya. Iya. Di sini yang subdomainnya subdomain dari toleransi Ibu. Tapi ternyata di toleransi ini nggak nyambung untuk ekosistem. Berarti kita ngambil yang akomodatif dan inklusif. Jadi maksudnya komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal. Jadi nanti bagaimana cara mempertahankan ekosistem ini agar tetap asri, tidak ditebangi pohonnya, seperti itu kayaknya. Oke. Mungkin itu ya Bu ya. Perbaiki semuanya. Nanti coba lagi gitu ya. Oke, revisi total. Iya, revisi total. Tapi sudah ada gambaran nih untuk kelompok dan untuk individu. Nanti pendahuluannya bisa berupa, ini mirip yang tadi ya, agak salah dari domainnya ya. Yang tadi Rizek itu ya, yang akidah akhlak ya. Ini juga yang ekosistem IPA ini masuknya sama di domain yang sama, tapi subdomainnya beda ya. Subdomainnya yang tadi mempertahankan kearifan lokal. Jadi bagaimana mempertahankan ekosistem ini agar tetap asri dan tidak dimari gitu ya, tidak ditebang seperti itu. Mungkin nanti Ibu ngasih gambar hutan yang gundul gitu Bu, hutan Kalimantan atau kebakaran. Nah di situ stimulusnya di sini kan cakap ya, cakap udah mulai berpikir tuh. Cakap itu sedang ya, tengah-tengah. Jadi dia kalau udah ngelihat gambar, ada video kebakaran hutan atau ada video penebangan hutan, berarti itu perusakan hutan gitu ya. Berarti ekosistemnya dirusak gitu Bu. Nah jadi nanti diperbaiki berarti Bu ya dari awal lagi. Nah ini bisa mengamati gambar, bisa ini ekosistem yang baik, dan Ibu juga bisa harus memberikan perbandingan Ibu nanti di orientasinya. Jadi orientasinya itu mereka sudah ngerti, oh itu ekosistemnya yang rusak misalnya. Ibu kasih gambar hutan gundul ya. Oh jangan yang bagus-bagus semua kayak gini gitu. Jadi nanti ada penelaahan kan. Oh iya, ini teh gambar apa? Ini gambar hutan yang baik, yang bagus, indah dipandang. Oh yang ini gambar hutan lingkungan yang sudah rusak karena ditebangi dan lain sebagainya. Lalu nanti orientasinya sama seperti itu, kita kasih gambar-gambar dipasang-pasangin. Ekosistem rusak, kita cari gambar yang ekosistem rusak, nanti berpasangan aja gitu Bu. Cari gambar yang ekosistemnya bagus gitu kan. Ya seperti itu. Kalau untuk orientasi kerja kelompok itu sangat mudah sih sebenarnya kalau ekosistem ya, tentang penggundulan hutan aja. Nanti ditelaah gitu Bu. Lalu tugasnya ini tugas kelompoknya itu apa tadi Ibu? mendiskusikan cara menunjukkan sikap melestarikan ekosistem. Ya bisa seperti itu. Nanti bisa juga nanti tugasnya itu mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan ekosistem yang baik dan ekosistem yang buruk gitu bisa. Oke. Udah itu mungkin kelompok 3 ya. Makasih banyak. Oke. Di jam terakhir nih kita 7 menit lagi apa ya? Kita tentasin lagi, sabar ya. Silakan kelompok terakhir. Ya, saya coba kelompok 4 ya Bu. Iya, saya minta bantuan sama teman Bu Nur Azizah untuk men-share RTL-nya. Moga Bu Ziza. Ya, silakan Ibu Azizah. Bu Nur Azizah bukannya tadi kelompok 2 ya? Iya, tapi karena kebetulan teman kelompok gitu. Saya ya siap. Kamu jadi nggak bisa bareng-bareng kayak gitu. Iya, siap. Boleh. Silakan Ibu. Mau coba pakai HP, belum pernah. Nanti malah kelamaan. Ya, laptop aja. Kalau buat Zoom. Iya.
Bisa, Bu Azizah? Dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Ayo, Bu Aziza, semangat. Tadi beliau pas muncul hore gitu ya. Sebuah pengalaman yang wow gitu kalau udah bisa tampil share screen-nya. Kadang suka secara teknis terhambat ya. Ya, gimana Ibu Jiza? Mau sampai asar juga boleh gitu ya, sampai jam 5 juga nggak apa-apa. Tinggal nanti yang di dalam sini yang kelompok ini aja gitu. Enggak ya, yang lain harus tetap nonton ya, semangatin yang mau maju terakhir. Jangan sampai asar. Nggak ketemu apa, Bu? Iya, enggak Pak, ini cuman buat menstimulus Ibu Nur Maksudnya Azizah. jangan sampai nggak jadi. Iya. Maksudnya jangan sampai nggak jadi loh. Atau tadi oleh Pak Hari lah, kalau nggak minta tolong Pak Hari. Oh, ini satu tempat. Ini mah sama Bu Siti Aisyah, Asliyah satu tempat ya, Masya Allah. Salah laptopnya Bu Jiza. Iya, ngeblank katanya ya. Jadi pre-band ini ke pre-band. Pre-man ini Bu. Ayo, Hari dibantu Pak Hari. Pak Hari tolong dibantu ini Pak Hari. Saya malah udah pindah pakai handphone Bu, karena di laptop ada Zoom juga nih. Iya, pakai HP bisa Pak, minta tolong petunjuknya. Tadi pakai handphone siapa sebelumnya Bu Endah ya? Iya, pakai handphone tadi yang. Tolong Bu Endah ya di share di grup aja dulu, nanti Bu Endah ngambil dari WhatsApp, nanti di share screen-nya Bu Endah ya, tolong ya. Bisa bantu Bu Endah? Ya, kita toleransi berpendidikan. Di laptop saya bisa, Bu. Oh iya, Pak Adi, alhamdulillah. Yaudah Pak Adi, di share di grup aja Bu, tadi kerja kelompoknya, atau langsung ke Pak Adinya. Kalau belum kan belum direvisi ya, takut malu gitu. Boleh langsung ke Pak Adi, Japri gitu, kasih ke Pak Adi. Saya kirim ke Pak Adi kayak gitu. Ya bisa Bu, atau di grup juga boleh. Di grup boleh, tapi kan belum direvisi ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, nanti kan direvisi. Boleh. Saya kirim ke grup ya Pak. Oke. Ya, Ibu. Sampai Bu, saya buka dulu. Kayaknya ada yang kurang ya, yang ini ya cuma 15, tapi kok 1, 2, 3, 4, 5. Bener kok 15. Pak itu nggak ada kayaknya ya. Pak siapa tadi? Pak Daroji nggak ada keluar. Iya, Pak Daroji habis sholat Jumat kabur. Katanya ini Bu, wifi-nya mati. Oh ya, nggak pakai paket data ya? Iya, kelompok 3. Katanya nggak bisa, aku masuk lagi Bu, katanya. Oh gitu, ya. Tadi kelompok 3 udah tampil ya. Ya. Namanya filenya apa ini tadi Bu? Kenapa? Filenya RTL kelompok. RTL kelompok Pak. Oh iya, siap. Bentar. Ya, ayo Pak Adi, semangat Pak Adi. RTL kelompok 4. Enggak ada. Oh, baru masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Penutupan. Belum, baru pembukaan lagi. Pembukaan di akhir penutupan. RTL kelompok 4. 2 menit lagi sebenarnya. Ini 1 menit lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu sabar ya. Kita menanti kelompok terakhir ini. Nanti senamnya dipraktekin ya Bapak Ibu di rumah, biar aliran darah lancar. Sudah Ibu? Oke, udah Pak. Terima kasih. Ayo silakan kelompok. Ya Bu. Ya, ayo. Silakan Bu. Ya, kami dari kelompok 4, Siti Asliyah dan Bu Nurrotul Korida, ya, akan menyampaikan hasil RTL-nya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5, materi tentang rantai makanan, tingkat kemahiran terampil.
Domainnya akomodatif dan inklusif. Subdomainnya komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal. Metode pembelajarannya loker. Di situ kegiatan pendahuluannya kami membuka pelajaran dengan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Dan berdoa memulai pelajaran. Memeriksa kehadiran. Setelah itu kami memeriksa kehadiran peserta didik, dilanjutkan dengan mengkondisikan kelas. Lanjut ke kegiatan inti ya Bu. Kegiatannya yaitu literasi. Terus guru memberikan stimulus kepada peserta didik agar memiliki rasa ingin tahu dan daya kritis yang tinggi dengan menggunakan video pembelajaran tentang rantai makanan. Lembar kerja maksud dengan rantai makanan. Terus ini terampil ya Bu? Ini yang tadi terampil ya? Kenapa Bu? Ini yang terampil ya? Iya, terampil. Iya. Terus dilanjut ke kegiatan inti. Kegiatan intinya literasi. Guru memberikan stimulus peserta didik agar memiliki rasa ingin tahu dan daya kritis yang tinggi dengan menggunakan video pembelajaran tentang rantai makanan sebagai stimulus. Lembar kerja pengamatan, nanti ada soal apa yang dimaksud dengan rantai makanan, terus anak disuruh menyebutkan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Kegiatan orientasinya, guru mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan domain akomodatif dan inklusif. Guru melakukan penekanan terhadap hasil dari tahapan literasi sebagai pengantar bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yakni dengan menyusun rantai makanan. Setelah itu, guru mendampingi peserta didik dalam pembelajaran. Bentuk pengerjaan, lanjut Pak. Di situ menyusun rantai makanan, perhatikan kelompok tumbuhan dan hewan berikut. Tumbuhan, di situ ada tanaman padi, rumput, dan tanaman jagung. Kemudian untuk hewannya, di situ ada belalang, tikus, kijang, harimau. Berdasarkan jenis tumbuhan dan hewan tersebut, buatlah 2 rantai makanan yang berbeda yang terdiri dari 4 makhluk hidup. Nah, di situ. Lanjut, Pak. Terus untuk kegiatan kolaborasinya, guru mengajak peserta didik untuk bekerja sama bersama teman-temannya melalui diskusi kelompok, menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan rantai makanan. Jenis tugasnya tugas kelompok. Di situ soalnya sebutkan makhluk hidup yang dapat berperan 1, konsumen 2, dan konsumen 3 dalam rantai makanan. Seperti itu, Bu. Iya. Alhamdulillah ini oke, ini sesuai dari domain, subdomain, dan materinya. Lalu di sini kan yang mempertahankan kearifan lokalnya itu bagaimana mempertahankan rantai makanan gitu ya, jangan sampai ada makhluk hidup yang mungkin punah gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini udah oke Bu, coba ke atas dulu Bu, maaf. Ke atas tadi itu gambarnya ini karena memang mendesak ya, gambarnya kalau bisa digambar ya Bu, rantai makanannya. Mungkin itu aja sih, udah oke nih. Alhamdulillah. Untungnya di akhir sudah oke, jadinya tidak banyak-banyak dimasuki ini ya. Masukan-masukan. Ya, udah bukan Bu, yang pesan partner saya. Oke, siap. Siap tadi. Alhamdulillah ya punya partner yang siap siaga. Ya. Saya beri tugas mempresentasikan. Iya, tapi Ibu paham juga kan? Mudah-mudahan tetap paham ya, artinya ya. Nah, mudah-mudahan tetap paham dan karena nanti ada tugas individu itu, ya Bu Bapak Ibu ya.
nanti diupload sama di LMS Bapak dan Ibu. Oke, mungkin alhamdulillah nih bisa stop screen-nya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita lebih 4 menit ya, sebentar kita penutupan ini 14.34 ya. Nggak apa, untuk akhir ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah dengan penuh semangat mengerjakan tugas kelompok ini dan mempresentasikannya. Alhamdulillah sudah nyambung dan mungkin tadi dari 5 itu 3 yang sudah domainnya benar ya Bapak Ibu. Ada 2 yang mungkin masih 2 apa 1 tadi ya? 2 ya yang masih kurang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti untuk penyusunan LKPD Sosbud secara pribadi yang diupload itu bisa. Dan kita masih akan ada on klinik nanti untuk sosial budaya, terutama nanti akan saya kabari selanjutnya ya Bapak Ibu. On klinik dalam artian menyelesaikan LMS itu atau tugas-tugasnya itu nanti kita di on klinik disambung lagi. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Kalau tidak kita sudahi saja. Penguatan berarti penguatan. Ya, on kliniknya maksudnya ya Pak ya. Nanti di on klinik itu kita tanya jawab, maksudnya ya penguatan dalam artian misalkan ada keluh kesah tentang belum pahamnya materi A atau materi B dan bagaimana penugasan yang ini seperti gimana. Nah, itu nanti di on klinik Bapak. Jadi nanti ada jadwal untuk on klinik. Bisa sesuai dengan jadwal yang sudah di-share, bisa juga berubah. Begitu Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Terima kasih sudah bertahan sampai pukul sekian. Selamat yang sudah sudah azan di daerah masing-masing. Saya mah belum sih. Tapi tadi Maluku udah ya. Oke. Maluku udah. Udah. Oke, kita ucapkan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Oke, saya N ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa Kak?